warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, berjumpa kembali di pembelajaran daring bahasa Indonesia pertemuan keempat ya Nak ya. Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 untuk 11 IPA 4 ya, dan 11 IPA 2 nanti dilanjutkan. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Bapak akan memberikan pelajaran tentang mengungkapkan unsur kebahasaan teks prosedur. Tapi sebelumnya Bapak ingin menyapa kepada kalian, bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, Alhamdulillah kalau memang sehat ya. Dan insya Allah kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Tentunya nanti akan Bapak absen terlebih dahulu ya melalui grup WA. Nanti Bapak kirim list daftar hadir, kalian silahkan cek list di list tersebut. Anak-anakku sekalian, pada materi yang lalu ya kalian sudah belajar tentang bagaimana cara mengungkapkan kembali struktur teks prosedur ya. Bapak melihat tugas kalian kemarin yang diberikan ke Bapak sudah hampir semua dikatakan baik ya. Insya Allah itu sudah paham semua ya. Baik ya, kita mulai. Silakan kalian fokus ke PowerPoint, ke materi mengungkapkan unsur kebahasaan teks prosedur. Pada umumnya teks prosedur memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif ya. Kata kerja imperatif ini dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Itu biasanya muncul di bagian langkah-langkah ya. Pastikan ya, atau berilah ya, cobalah. Itu biasanya di bagian tahapan-tahapan kalau dalam struktur itu. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Kata teknis itu istilah ya, atau makna khusus. Misalkan kalian mencari topik tentang IT ya, atau komputer ya. Komputer itu misalkan ada software ya. Nah, software, keyboard itu misalkan dimunculkan di situ di dalam teks prosedur. Nah, itu disebut dengan kata teknis ya. Atau cara menggunakan handphone. Berarti di situ biasanya muncul kata teknis ponsel ya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Bermakna penambahan itu ada kata partikel ya. Betulnya kata penambahan itu, konjungsi penambahan itu dan ya, selanjutnya ya itu penambahan. Dan partikel itu yang lah, baiklah gitu ya. Cobalah itu. Tapi yang konjungsi penambahan itu dan ya, selanjutnya ya, bukan selanjutnya, dan ya, itu partikel penambahan. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif itu adalah yang sifat mengajak ya, mengajak. Misalkan dalam teks tersebut ada perintah sebaiknya menggunakan ponsel ini atau apa ya, silakanlah. Nah, dari materi-materi ini ya, untuk lebih lengkapnya kalian bisa
baca buku paket yang dari Kementerian Pendidikan, itu di perpustakaan itu. Ada di halaman 20, silakan. Ya. Atau yang kedua, buku ringkasan materi brilian. Ada di halaman 3 sampai 4. Nah, itu materinya silakan untuk menambah ya materi yang pada hari ini. Baik ya, tadi materi sudah sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian sudah jelas. Intinya kalian silakan untuk materi bisa dilihat atau dibaca di buku paket ya, dan buku brilian ringkasan materi ya. Baik, kalau sudah jelas, di sini nanti ada tugasnya. Tugasnya yaitu baca sebuah teks prosedur dari surat kabar, majalah, buku, ataupun internet. Jadi bebas, silahkan kamu pilih ya. Kayaknya yang paling gampang sih internet ya. Nah, sajikan laporan hasil kegiatanmu dalam format tabel, dalam format seperti berikut yang di bawah ini. Kamu bisa mengerjakannya pada buku kerjamu, lalu dipoto atau diketik ya di laptop kamu berupa file PDF, kemudian kirim via Classroom ya. Ini kodenya sudah ada masing-masing. Nah, apa yang harus kamu kerjakan? Kamu setelah kamu dapatkan teks prosedur, kamu tulis judul teksnya apa, cara apa misalkan ya, cara membuat apa, itu judulnya. Sumbernya dari mana? Kalau sumbernya dari internet kan suka ada tuh, dari detik apa gitu kan, dari websitenya boleh ya. Nah, topiknya apa? Topiknya kan tentang teknologi ataupun tentang apa ya, itu topik itu merupakan ya. Lalu ini kaidah kebahasaannya, kamu cari kata kerja imperatif ya. Kata kerja imperatif itu yang tadi tuh ada dalam teks tersebut, kamu cari kata kerja imperatifnya ya. Silakan ya, ada berapa minimal itu 3 ya, minimal 3. Yang kedua, konjungsinya ya. Konjungsi itu tadi apa? Konjungsi tambahan ya, konjungsi ada apa saja. Yang ketiga, pernyataan persuasif. Yang keempat, kata teknis. Jadi kamu cari kaidah kebahasaannya yang terdapat dalam teks prosedur ya. Ini tidak Bapak batasi sebetulnya berapa, yang jelas menurut kemampuan kamu menemukannya berapa dalam teks tersebut ya. Oke ya. Oke, terima kasih. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Bapak tutup dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.